Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempraktikkan merakit PC sehingga ini bisa kita buat pembelajaran. Nah, di sini peralatan-peralatan untuk merakit sudah kita siapkan mulai dari mainboard. Ya, mainboard di sini kita menggunakan merek MSI, kemudian prosesor Core i5 Gen 9, kemudian harddisknya kita menggunakan SSD. Kenapa kita menggunakan SSD? Karena harddisk SSD ini kecepatannya sangat signifikan dibandingkan dengan HDD yang biasa. Kemudian RAM-nya kita menggunakan VC Pro, kapasitasnya 8 GB DDR4. Kemudian ini mouse plus keyboard. Ya, oke, ini. Kemudian untuk melakukan perakitan PC, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan casingnya. Ini adalah casing ya merek Simbada. Akan saya buka ini. Ini saya geser terlebih dahulu. Oke, ini casingnya kita bongkar terlebih dahulu. Ini terus ada listrik statisnya tadi ya. Jadi saya ketika pegang tadi saya agak kaget sebentar karena memang ketika ini digerak-gerakan seperti ini itu biasanya ada listrik statis ya. Ini listrik statisnya sudah tidak ada. Casingnya ini merek Simbada seperti ini bentuknya. Oke, sekarang kita akan bongkar ya, tinggal kita buka aja di sini. Kalau kita butuh obeng bisa diobeng, ini nggak perlu kita obeng ya, ini cukup kita putar secara manual saja seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini untuk casing ini sudah ada power supply-nya ya, sudah ada power supply. Kemudian ini adalah bawaan dari casing ini. Ada kabel power. Ini agak sulit, saya coba ini saja. Ada kabel powernya. Kemudian ini adalah pangkon sama mur atau baut yang nanti akan kita pasang sebagai dudukan mainboard ya. Kemudian ini adalah kabel-kabelnya ya, seperti ini. Oke, ini adalah casingnya. Casing sudah ready ya. Ini akan saya pinggirkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan mainboardnya ya. Ini adalah mainboard. Kita akan bongkar mainboardnya. Kita buka mainboardnya ini ya. Oke, ini sudah ada DVD driver. Kemudian ini kabel SATA data. Kemudian ini untuk di casing nanti. Kemudian ini kartu garansi sama buku panduan ya, buku panduan. Ya, seperti ini. Ini mainboard. Oke, seperti ini ya, ini saya tempatkan di sini. Sekarang kita akan pasang prosesor. Ini soket prosesornya, jadi ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini juga kita pakai ini ya. Oke, ini kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil prosesornya.
kita buka prosesornya ini ya, ini. Nah ini ya, ini adalah per i5 Gen 9 ya. Oke. Untuk memasang prosesor ini kita bisa mencocokkan dengan soket di mainboard. Bisa kita perhatikan di sini ada lekungan ini kanan kiri, kemudian di soket juga ada tanda ini, di sini ada, kemudian di sini ada. Jadi ketika kita masang ini sebagai tanda agar kita tidak salah dalam memasang. Cara memasangnya seperti ini. Ya, ini kita paskan saja. Nah, ini kanan kiri pas. Udah kita lepas saja benar seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita tutup. Nah, seperti ini. Kita tekan ini. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan pasang heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai pendingin dari prosesor ini. Ya, saya ambil ini. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini, ini ada pasta, ya, ada pastanya sudah terpasang. Pasta ini fungsinya supaya besi ini ya atau heatsink ini nanti betul-betul melekat pada prosesor ini sehingga panas yang dari prosesor bisa diserap dengan normal oleh heatsink ini. Oke. Sekarang cara memasangnya kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya posisinya kalau saya tekan ini misalnya saya tekan, kita perhatikan di sini. Sini. Nah, seperti ini. Itu sebenarnya kita kunci ya. Jadi ketika dia masuk ke lubang di mainboard nanti dia kunci seperti ini. Oke, cara mengembalikannya ini ada arah panahnya. Arah panah berlawanan arah jarum jam. Jadi kita putar saja. Putar seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi. Back seperti ini. Nah, ini semuanya sama seperti ini. Oke. Sekarang akan kita pasang. Untuk memasang ini kita sesuaikan dengan posisi kabel ini. Kalau belum rapi ya kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Karena nanti ini ketika muter seperti ini jangan sampai proses perputaran heatsink ini terganggu oleh kabel ini, sehingga bisa kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian di mainboard di sini ada spew fan. Nah, ini ya berarti ketika kita pasang ini harus sampai ke sini seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kira-kira posisinya seperti ini. Sekarang akan kita pasang. Yang pertama, keempat ini kita sesuaikan dengan lubang-lubang yang ada di mainboard. Oke, sekarang kita paskan seperti ini. Nah, ini sudah pas ya, tapi ini belum terkunci. Kalau kita tarik dia bisa lepas ya. Jadi sekarang kita kunci. Caranya adalah posisi tangan kita zigzag seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini sudah terpasangnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini dia terpasang dengan normal. Walaupun kita seperti ini dia tidak akan lepas. Setelah itu baru kita pasang kabel fan-nya. Di sini ada 4 pin. Kemudian di sini juga ada 4 pin ya. Kita pasang sesuaikan, sudah ada tandanya ini. Nah, ini. Jadi tidak akan salah kalau kita pasang. Nah, seperti ini ya, keliru. Oke. Nah, seperti ini. Maka berikutnya adalah kita akan pasang RAM ya. Kita buka dulu RAM-nya. Nah, ini RAM-nya. Ini RAM-nya DDR4 ya. DDR4 8GB. Oke, PC-nya 21300. Cara memasangnya langkah yang pertama kita sesuaikan karena di sini panjang dari pembatas ini ke kanan dan kiri ini tidak sama. Jadi kita sesuaikan dengan yang di mainboard. Nah, ini ya, ini kita pas. Kalau misalnya seperti ini ya kita pasang, dia tidak akan masuk karena dia terhalang oleh pembatas ini. Jadi yang benar seperti ini. Oke, ini kita lihat ya, ini bisa dibuka ini. Oke, ini kita buka dulu seperti ini. Kalau yang samping nggak usah karena dia memang paten seperti ini. Oke, sekarang kita pasangnya pas ya, lurus seperti ini. Seperti ini. Kemudian
kita tekan ya, kita tekan bersama seperti ini. Oke, jadi seperti ini cara memasang prosesor, heatsink dan RAM. Kemudian setelah prosesor RAM terpasang, kita akan menyiapkan pangkon dari mainboard ini. Pangkonnya tadi, nah ini ya, di sini ada pangkon warna kuning ya. Saya buka terlebih dahulu. Nah ini adalah pangkon ya. Pangkon ini kita pasang di casing. Ini nanti akan berfungsi sebagai dudukan. Jadi dudukannya dari mainboard ini. Jadi nanti kita baut atau menggunakan mount seperti ini. Nah ini, oke. Seperti itu. Sekarang kita langsung kita pasang. Ini saya geser. Ini sebelum kita pasang pangkon, ini juga kita pasang juga ya, karena ini di sini bolong, jadi tidak ada ini sebagai back panel ya, tempat back panel. Kalau seperti ini, kalau kita coba pasang seperti ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi membutuhkan ini namanya apa ya, lupa saya namanya. Jadi nanti dia seperti ini. Nah, seperti ini nanti posisinya. Seperti ini posisinya. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu. Oke, sekarang akan kita pasang. Hati-hati untuk pasang ini. Biasanya ini rawan bisa luka ya tangan kita. Oke, sekarang saya pasang. Sudah seperti ini ya, ini sudah terpasang. Kemudian kita akan pasang pangkonnya. Nah di sini bisa kita lihat ini kita sesuaikan dengan ini ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita akan pasang pangkonnya. Ini baik, sekarang kita akan pasang mainboard ke casing. Ya, cara masangnya kita pegang heatsinknya seperti ini. Kita pelan-pelan masukkan seperti ini. Kemudian back panelnya kita paskan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal pasang bornya. Ini pelan-pelan saja pasang ini. Kita sesuaikan. Seperti ini. Jangan terlalu kencang dulu. Kita pasang yang lain. Nanti terakhir baru kita paskan. Kemudian lagi tinggal 2.
Kemudian kita akan pasang harddisk ya. Ini harddisknya, kita menggunakan SSD. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini harddisknya ya. Kemudian ini kita pasang di sini ya, dalam sini. Disesuaikan ya, ini fleksibel sesuai dengan kondisi casingnya. Oke, kita coba. Oke, nah seperti ini. Ini sudah terpasang, sudah selesai. Baik, ini adalah kabel front panel. Di sini ada USB. USB ini kita pasang ke pin yang ada di mainboard. Nanti dia menyambungkan dengan USB yang ada di front panel ini, yang ada di depan casing ya. Oke, ini. Kemudian juga ada audio ini. Audio ini fungsinya untuk menyambungkan dengan ini. Kemudian lagi di sini ada empat kabel. Ini mungkin perlu penjelasan detail. Jadi di sini ada memiliki nama sendiri-sendiri. Kita tunjukkan. Ya, ini ada di sini ada namanya power LED ya. Power LED ini berfungsi sebagai lampu indikator power. Nah, ini kan tombol power. Nanti ketika kita hidupkan, maka lampu indikatornya nyala. Jadi fungsinya ini power LED, lampu indikator power. Kemudian lagi ada reset switch. Reset switch ini berfungsi untuk tombol reset. Nah, ini ada tombol reset ini. Ada tombol reset. Kemudian power switch. Power switch ini untuk memfungsikan tombol power. Jadi ada power switch, ada tadi mana ya? Ada power LED. Kalau power LED berfungsi sebagai lampu indikatornya, kemudian power switch ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi ketika ini kita tekan. Seperti itu. Kemudian lagi ada namanya HDD LED. HDD LED ini sebagai lampu indikator hard disk. Seperti itu. Oke, sekarang kita pasang di mainboard. Yang pertama kita pasang yang USB ya. Yang USB ini kita pasang. Di sini sudah ada tanda kosong. Jadi ada pin yang tidak berlubang di sini. Begitupun juga di sini di mainboard ada pin yang kosong di sini, ada di pojok. Jadi kita paskan dengan itu. Oke, kita pasang ini. Seperti ini. Kemudian audio kita cari terlebih dahulu, ada di pojok ini, ada tulisannya J audio. Yang J audio pun juga seperti itu, ada indikator di sini agar kita tidak salah dalam memasangnya. Ada yang kosong seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, sudah. Kemudian tinggal ini ya. Nah, untuk memasang ini kita harus lihat buku panduannya. Di buku panduan di sini ada keterangan untuk memasang front panel. Nah, ini ya, bisa kita lihat. Ya, ada HDD LED, kemudian reset switch, power LED dan power switch. Kemudian juga di sini ada plus ya, ada plus minusnya. Kalau kita contoh misalnya di sini HDD LED ya, lampu indikator hard disk. Kita cari di sini HDD LED. HDD. Nah, ini HDD LED. Nah, untuk mengetahui plus minusnya, di sini kan ada plus ada minus. Yang plus adalah yang berwarna merah. Jadi yang berwarna putih ini adalah yang minus, sama seperti ini semuanya. Jadi yang warna putih ini adalah minusnya. Seperti itu. Yang warna-warni, ya warna merah, kemudian hijau, kemudian biru ini adalah yang plus. Oke, sekarang kita pasang yang HDD LED. Nah, ini HDD LED. Oke, kita pasang di sini. Ini keterangannya adalah JFP1. FP ini front panel. Front panel 1. Kita lihat di sini. Front panel 1. Nah, ini dia ya.
Oke, sekarang kita akan pasang HD delete ya. Nih, ada tulisannya HD delete. Kita lihat di sini, ini 12 ada lambang 12. Berarti ini pojok sendiri ini nomor 1, pin 1. Kemudian yang no pin, tidak ada pinnya ini yang nomor 10. Oke. Kita pasang yang warna merah ini ada yang plus, berarti yang plus yang pertama. Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Oke, sudah. Ini yang HD delete. Kemudian yang kedua adalah reset switch. Reset switch ini fungsinya untuk tombol restart. Kita cari terlebih dahulu. Ini power switch. Kemudian ini sepertinya ini. Ya, ini reset switch. Ini berfungsi untuk tombol reset atau restart di PC. Oke, kita pasang lagi. Ya, seperti ini sudah. Kemudian power led kita cari lagi kabelnya tadi. Nah, ini adalah power led. Sekarang kita pasang power led ya. Ini ada 2. Kalau susah bisa kita pasang satu-satu seperti ini ya, karena ini kecil ya. Saya pasang satu-satu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pasang juga. Sudah. Kemudian terakhir ini power switch ya, berfungsi untuk tombol power di casing ya. Oke, kita pasang ini. Sudah selesai. Jadi sudah terpasang semua. Baik, kita perhatikan di sini. Kita akan menyiapkan konektor power supply pada mainboard. Ini kita perhatikan. Kemudian ini juga ada beberapa port yang hampir sama dengan power supply sebelumnya. Power supply yang kita gunakan ini yang terbaru, yang 600 watt. Di situ bisa kita bedakan konektor-konektornya. Konektor ini nanti kita pasang pada port yang ada pada mainboard ini. Ya, bisa kita perhatikan di situ ya. Kemudian power supply yang lama kita bongkar, kemudian kita ganti menggunakan power supply yang sesuai untuk mainboard ini. Oke, ini kita pasang power supply-nya. Ini power supply yang baru yang sesuai dengan mainboard tipe ini. Kita pasang terlebih dahulu baut atau murnya. Kemudian setelah baut kita pasang, kita akan pasang konektor ATX yang 24 pin ya. Ini kita pasang ke port yang ada pada mainboard ya. Kurang kelihatan di sana ya. Oke, kita bisa lihat itu. Ini ada pengaitnya, disesuaikan dengan pengait yang ada pada mainboard. Di sini kita pasang, kita sesuaikan dengan konektor yang ada pada mainboard. Port ini sudah didesain sedemikian rupa, kalau kita salah memasangnya maka dia tidak akan bisa kita pasang. Dipastikan benar-benar terpasang. Kemudian berikutnya adalah kita pasang konektor yang kedua. Di sini ada konektor yang 8 pin. Kalau sebelumnya ini 4 pin di power supply yang lama. Untuk power supply yang baru itu sudah menggunakan 8 pin. Oke, sudah terpasang. Kemudian kabel-kabelnya kita rapikan kembali.
Kemudian ini adalah konektor yang dipasang pada hard disk untuk kabel power. Nah, ini adalah kabel power data dari hard disk menuju ke mainboard. Oke. Bisa kita perhatikan di situ. Ya, ini adalah kabel data SATA. Kita sesuaikan dengan port yang tersedia di mainboard. Kemudian kita pasang sebelahnya pada port yang tersedia di hard disk. Kali ini hard disknya kita menggunakan hard disk SSD. Kemudian ini adalah kabel power ya, kabel power untuk arus listrik dari power supply. Sudah terpasang semua. Tinggal kita rapikan. Kemudian kita coba. Ya, ini sudah ready. Kita pasang casingnya. Oke, sudah selesai. Kita akan cek, kita pastikan mudah-mudahan yang kita rakit ini sesuai dengan harapan.